Pseudomedis naturalis. Istilah ini merujuk pada praktik atau produk pseudomedis yang menggunakan label alami atau natural sebagai daya tarik utama. Seringkali mengimplikasikan bahwa karena berasal dari alam, mereka pasti aman dan efektif. Bahkan lebih unggul dari pengobatan medis konvensional. Namun penting untuk dipahami bahwa alami tidak secara otomatis berarti aman atau efektif. Banyak zat alami yang beracun atau tidak memiliki khasiat terapeutik yang terbukti. Selain itu, cara pengolahan, dosis, dan interaksi dengan kondisi kesehatan atau obat lain juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Bagaimanakah ciri-ciri dari pseudomedis naturalis? Pertama, penekanan pada kata alami, menggunakan kata-kata seperti alami, herbal, organik, tradisional, atau holistik sebagai nilai jual utama. Yang kedua, klaim keamanan yang tidak berdasar. Mengimplikasikan bahwa karena alami, produk atau praktik tersebut pasti aman, tanpa efek samping, yang seringkali tidak benar. Yang ketiga, klaim efektivitas yang tidak terbukti secara ilmiah. Mengklaim dapat menyembuhkan berbagai penyakit atau meningkatkan kesehatan berdasarkan penggunaan bahan-bahan alami tanpa didukung oleh penelitian ilmiah yang ketat. Selanjutnya, menghindari atau meremehkan pengobatan medis konvensional. Seringkali menyajikan diri sebagai alternatif yang lebih baik, yang terbaik, atau yang lebih lembut, lebih soft, lebih ringan daripada pengobatan medis, bahkan untuk kondisi yang serius. Ciri selanjutnya adalah mengandalkan testimoni dan pengalaman pribadi. Mereka lebih mengutamakan cerita kesembuhan individu daripada bukti ilmiah yang terkontrol. Lalu ciri selanjutnya adalah kurangnya regulasi dan standarisasi. Produk dan praktik naturalis seringkali kurang diatur dan distandarisasi dibandingkan obat-obatan medis. Dan ciri yang terakhir adalah harganya yang mahal. Produk alami seringkali dijual dengan harga premium, meskipun efektivitasnya tidak terbukti. Nah, itulah ciri-ciri dari pseudomedis naturalis. Sekarang mari kita lihat contoh-contoh dari pseudomedis naturalis. Yang pertama, suplemen herbal dengan klaim penyembuhan berlebihan. Misalnya, klaim bahwa ekstrak tumbuhan tertentu dapat menyembuhkan kanker, diabetes, atau penyakit autoimun secara sekaligus, tanpa bukti ilmiah yang kuat. Meskipun beberapa tanaman memiliki senyawa aktif yang dapat bermanfaat, penggunaannya sebagai pengobatan utama untuk penyakit serius tanpa pengawasan medis dan bukti yang memadai itu membuat kita curiga itu adalah suatu pseudomedis. Yang kedua, detox alami, ya, detox alami dengan produk herbal. Produk-produk yang dipasarkan sebagai cara alami untuk membersihkan tubuh dari racun, menggunakan berbagai ramuan herbal tanpa definisi yang jelas tentang racun. Tidak dijelaskan racun itu maksudnya apa, tidak jelas. Atau tidak ada bukti yang tidak ada bukti efektivitasnya. Yang ketiga, terapi minyak esensial untuk penyakit serius. Meskipun aromaterapi dengan minyak esensial dapat memberikan efek relaksasi, klaim bahwa minyak esensial tertentu dapat menyembuhkan penyakit serius tanpa dukungan ilmiah itu adalah ciri dari contoh dari pseudomedis naturalis. Yang keempat, air alkali. Air alkali alami dengan klaim kesehatan yang berlebihan. Ya, produk air alkali yang diklaim memiliki berbagai manfaat kesehatan tanpa bukti ilmiah yang solid. Meskipun menjaga hidrasi itu penting, klaim spesifik tentang air alkali seringkali tidak berdasar. Ya, tidak berdasar. Yang kelima, superfood. Nah, ini contohnya superfood yang diklaim menyembuhkan penyakit. Pemasaran makanan tertentu sebagai superfood yang dapat mencegah atau menyembuhkan penyakit tanpa bukti ilmiah yang kuat. Ya, meskipun nutrisi itu penting, memang penting ya. Nutrisi itu penting, tapi tidak ada satupun makanan yang dapat menjadi obat ajaib. Nah, itu dia contoh-contoh dari pseudomedis naturalis. Pemirsa, perlu diketahui bahwa ada beberapa obat herbal yang telah diteliti secara ilmiah dan menunjukkan efektivitas untuk kondisi tertentu. Ada. Penggunaannya
harus berdasarkan bukti ilmiah dan di bawah pengawasan profesional kesehatan. Kemudian, mengkonsumsi makanan alami yang sehat, berolahraga, gaya hidup sehat, itu semua adalah penting untuk kesehatan kita. Tetapi ini berbeda dengan klaim pseudomedis naturalis yang menjanjikan penyembuhan penyakit melalui produk alami tertentu. Jadi tidak semua herbal, tidak semua sesuatu yang sifatnya alami itu pseudomedis naturalis ya. Tidak semuanya itu kita katakan pseudomedis naturalis. Bukan begitu. Pseudomedis naturalis itu seperti contoh-contoh tadi saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi jangan salah paham ya. Kesimpulannya, pseudomedis naturalis memanfaatkan daya tarik alami untuk memasarkan produk dan praktik yang seringkali tidak aman atau tidak efektif. Penting untuk bersikap kritis terhadap klaim-klaim yang berlebihan dan selalu mencari informasi dari sumber yang kredibel, serta berkonsultasi dengan profesional kesehatan sebelum Anda menggunakan pengobatan alternatif, terutama untuk kondisi kesehatan yang serius ya. Ingatlah bahwa bukti ilmiah adalah standar utama untuk menentukan keamanan dan efektivitas suatu pengobatan, terlepas dari apakah ia berasal dari alam atau tidak. Demikian, wallahu a'lam bishawab.